Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi. Hari ini saya akan membahas tentang proposal skripsi bab 2 tinjauan pustaka. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik loncengnya ya teman-teman. Materi kita tentang bab 2 proposal skripsi kira-kira isinya tentang apa ya? Ada yang tahu? Pada bab 2, kajian pustaka umumnya berisi kajian teori hasil penelitian relevan, kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Bab kedua berisi tentang landasan teori. Sesuai dengan namanya bab 2 ini, penulis akan menjelaskan tentang teori-teori atau ilmu-ilmu yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Bab 2 ini terbilang bab yang mudah untuk diselesaikan para penulis. Berikut ini contoh tinjauan pustaka dengan judul Pengaruh Penambahan Garam pada Pembuatan Krim Santan, Cocos nukifera L. Jadi poin-poin penting yang kalian bahas, yang pertama itu adalah kelapa, terus yang kedua jenis-jenis kelapa, yang ketiga santan kelapa, yang keempat air, yang kelima garam. Jadi 5 poin ini kalian harus ada dalam tinjauan pustaka. Jadi kalau kalian nanti mau bikin lagi tinjauan pustaka, apa poinnya itu sesuaikan dengan judul penelitian kalian ya teman-teman. Apakah tinjauan pustaka boleh dikopas? Tidak boleh ya, tinjauan pustaka itu tidak bisa dilakukan dengan asal caplok sana, caplok sini, apalagi di copy paste dari hasil karya orang lain yang belum tentu relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi, kalian bisa saja mengutip tulisan orang tetapi mengambil intisarinya, kemudian kalian parafrasekan ya. Apa bedanya tinjauan pustaka dengan daftar pustaka? Ada yang tahu? Padahal keduanya sangat berbeda. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya bagian ini berada di bab 2 dalam sebuah proposal atau karya tulis ilmiah. Sedangkan daftar pustaka merupakan kumpulan sumber literatur yang digunakan sebagai referensi atau rujukan dalam suatu penelitian. Bagaimana cara membuat tinjauan pustaka? Pertama, memilih sumber studi literatur yang relevan. Yang kedua, hindari plagiarisme atau ubah menjadi bentuk parafrase. Yang ketiga, menggunakan kata atau frase kunci yang paling tepat. Yang keempat, jangan pernah takut untuk mengutip tulisan dari bahasa Inggris atau jurnal internasional ya teman-teman. Hal-hal apa saja yang dimuat dalam bidang tinjauan pustaka? Pertama itu berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang ditulis. Yang kedua, menjelaskan dengan mantap apakah yang menjadi aspek dari penelitian dilakukan. Yang ketiga, sesuai dengan bidang penelitian yang akan kita laksanakan, dan teori yang dipilih harus berkaitan dengan topik penelitian yang akan kita teliti. Apa sajakah kesalahan dalam membuat tinjauan pustaka? Yang pertama, tidak menganggap penting penelitian terdahulu. Yang kedua, dia tidak paham akan adanya paradigma keilmuan. Yang ketiga, terlalu banyak menggunakan teori dan konsep. Jadi, kalian pada saat membuat tinjauan pustaka itu, kalian hanya memikirkan konsep inti dari judul penelitian yang kalian teliti ya teman-teman. Kenapa tinjauan pustaka yang kurang relevan harus dihindari? Kita perlu menghindari menulis tinjauan pustaka yang kurang relevan, karena tinjauan pustaka ini berperan penting sebagai gambaran umum mengenai penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Mengapa tinjauan pustaka sangat penting dalam penelitian? Kajian pustaka sangat penting baik bagi penelitian maupun pembaca, sebab kajian pustaka akan mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil dari penelitian. Dari sini kita akan mengetahui keluasan dan kedalaman teori atau model yang dikembangkan untuk memecahkan persoalan yang ada. Tinjauan pustaka apakah sama dengan landasan teori? Perbedaan lainnya adalah kajian pustaka merupakan dasar argumentasi melakukan penelitian, sedangkan landasan teori merupakan dasar teori yang menguatkan dilakukannya penelitian. Jadi berbeda ya teman-teman tinjauan pustaka dengan landasan teori. Apa artinya pustaka?
Pustaka adalah sebuah konsep mengenai pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Penjelasan makna pustaka yang pertama berupa definisi sinonim. Dalam sejarah Indonesia ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya seperti pustaha, radia pustaka, rekso pustako, dan balai pustaka. Praktik penggunaan kata pustaka sebagai nama lembaga sosial budaya tersebut menunjukkan perihal perwujudan dari konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Baiklah teman-teman, thanks for watching ya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.